Shalom Bapak Ibu. Masih bisa dengar? Saya mau pakai film. Saya tahu sebetulnya saya siapin firman lain. Tapi Tuhan itu suruh siapin tentang titik balik. Karena tabut itu sudah di sini. Bahwa seorang Obed Edom dari seorang pelayan biasa. Dia menjadi pelayan tata. Saya minta PPT-nya dulu. Ganti. Bu, kok di sini langsung? Boleh nggak depan? Kok langsung ke sini? Boleh nggak ke depan dulu? Oke. Ini judulnya Turning Point. Titik balik ya. Lanjut, ini ada sebuah film. Ini saya sudah nyalain ini sudah berkali-kali sejak saya ngajar. Dan di film sangat memberkati. Saya nggak tahu tiba-tiba semalam Tuhan itu suruh saya nyalain ini. Ini tentang seorang Frank Thomas. Dia itu adalah penjaga mercusuar. Dan dia itu ngalamin banyak titik balik dalam hidupnya. Dia ketemu dengan banyak orang, dia serius melihat itu sebagai sebuah titik balik dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia meninggal. Dan dia sudah kasih ke seorang notaris. Untuk pengacara untuk mewariskan kembali apa yang dia anggap penting walaupun hal kecil. Dan itu membuat orang lain mengalami titik balik lagi. Kita nonton filmnya. Suaranya. I really don't know how much longer I'll be. No, I called my attorney, but he acts like he doesn't know a thing about it. I'll give it a few more minutes. Oh, have those papers from Suzanne come in? Okay, all right. I'll call her when I get back. Heaven knows she's had enough time. Looks like someone's finally coming. I'll talk to you when this is over. Thank you all for coming. Bye. This shouldn't take more than a minute. Please, take a seat. We'll get right down to business. A gentleman by the name of Frank Thomas recently passed away, naming each of you in his will. Who is this? Frank Thomas, he was keeper of the lighthouse out on the point. Excuse me, but I think I must have been called here by mistake, because I didn't know this man. Me either. Me either. Frank Thomas. Neither did I. Yeah. Well, it's my understanding that many of you would not remember him, but he remembers you or someone very close to you. So, how much did the poor sap leave? Yes, you're right. He wasn't a man of much means, but he did leave each of you an envelope. Can you beat that? This is my lucky day. Richard Marks, Yes. John Griffin, Here. Donna Wilkins, Steve Nielsen, I'm here. Barbara Wortley, I'm Barbara. Thomas Christensen, Right here. Jennifer Lee, That's me. Semua orang yang dia wariskan itu dia kenal sama Paul dia. Johnson, Down here. $17. Wait a minute. What is this? Is this some kind of a joke? Did my wife put you up to this? please calm down. I assure you that this is not a joke. Each inheritance, no matter how insignificant and trivial, was of great value to Mr. Thomas. He went through a great deal of trouble to put these into your hands. As I understand it, each object represented a turning point in his life. So let him keep them. Each of you will find a letter in your folder from Mr. Thomas, explaining to you the value of his gift. Now, although I can't force you to keep these endowments, at least feel an obligation of courtesy about reading his letter. After that, you can do as you please. Thank you for being here, and have a good day.
Mr. Griffin, many years ago, before beginning work at the lighthouse, I was miserably unemployed with a young family to feed. I was down to my last few dollars. Essential groceries that day came to $16.90. When I reached for my money, it was gone. I was humiliated and heartbroken. As I took my wife by the arm and started to leave, someone touched me. John, that man was your late father. I was only 1 minute in his presence, but I'll never forget him. He didn't have much either, but he had something I really needed. He had character. I spent the last 50 years trying to pass on all he gave me in that single 1-minute encounter. John, I'm now returning the money your father gave me long ago. Now, you carry the baton. Sincerely, Frank Thomas. Dearest Mrs. Williams, I never thanked you for the difference you made in my life many years ago. I was watching from the lighthouse the day you lost your daughter on the beach. What a sad day it was. Though you didn't notice me, I cried along with you. Oddly, we lost our own child not long after yours. She was my inspiration and my life. Her loss was more than I could accept. I became very bitter. Life lost its luster. Months passed, but the dark cloud stayed with me. It hung over me like a shadowy shroud. And then... Beautiful day, isn't it? Would you like a flower? Yes, for your loved one. There. Very nice. You dealt with your loss and were able to carry on. Your smile gave me the courage to go on as well. And your flower has been my constant reminder to keep my head up regardless of the storm. Thank you, Donna. I'll give your darling daughter a hug and a kiss when I see her. God bless. Frank Thomas. Thank you. Dear Richard, your shell is the one object I valued most. I felt it was finally time I returned it. You see, many years ago, this shell belonged to you. You were young, recently married, and hopelessly in love. As I happened to pass you on the beach that day, you didn't notice me, but I couldn't help noticing you. How happy, how dedicated to each other you and your young bride were. You made me quite envious, you know. My own marriage was fading fast, but you two set my mind racing back to a time when we were totally in love, like you, and very happy.
As I watched you, I heard a phrase I had forgotten how to say. I love you. I've heard your words every time I've looked at that shell. It's given me the courage to swallow my pride. I'm sorry. Amy, I love you. It's nice to hear something. My life became so much more enjoyable after that. Thank you for the power of your example and those few well-placed kind words. Frank Thomas. Goldman and Goldman, may I help you? Yes, Richard Marks calling for Jeff Goldman. Please hold. Thank you. This is Jeff. Jeff, it's Richard. Hey, the divorce papers come yet? Yeah, I've got it right here. Say, hold off for a few days. But I thought you couldn't wait. I know, but something's come up. I just need to give it one more try. You feeling okay, Phil? Yeah, I'm feeling fine. Actually, I haven't felt this good in a long, long time. Okay, hey, it's your life. Thanks. See ya. Let's see here. Parts came to 198, labor was 230. Total comes to 447 with tax. Oh. Something wrong? I had no idea it would cost this much. Well, we are very competitive with everyone else in town. I'm Our sure prices you are. We just don't have that much money right now. My husband just got back to work. Oh, I'm sorry. I don't even have a credit card right now, but maybe I could make some payments. Look. Okay, what if I've got a couple hundred, and I could pay you some what next if we month. take off the labor? Will that work? You can't do that. Well, I'm the boss. I can do whatever I want. And besides, I did most of the work on that car anyway, so comes to 217. Looks like 200 even. 200. Here. Well, here. Thank you so much. You are so kind. I'll never forget you for this. You know, somehow I think you're right. Thanks. Have a good day. Take care. The treasure of the moment was in the kindness of your words. Above the doubt and darkness, it was you that I heard. Maybe without knowing, you rescued me that night, like a lighthouse shining, giving me light. With our hands and our hearts, we make the lighthouse shine. In an instant, there's no distance, we can reach the shore tonight. We can show the way, like a lighthouse shining. Measure of the difference made was the reaching of your hand. When I felt that I had nothing left, you gave me strength to stand. And maybe with
without knowing. Your courage lifted me like a lighthouse shining, helping me see. With our hands and our hearts, we make the lighthouse shine. In an instant, there's no distance, we can reach the shore tonight. We can show the way, like a lighthouse shining. Selesai. Diberkati dengan film ini. Ini film bagus banget. Setiap kali saya nonton, saya bilang luar biasa. Biarlah kita menjadi sinar dari mercusuar itu. Kemanapun kita pergi. Apalagi Tuhan sudah percayakan. Sudah kasih. Kayak mimpi. Tuhan kasih tabut. Saya pernah ke Ethiopia 2 kali. Ya, tapi ini benar-benar harus disambut, dijemput sama man of God. Yang benar-benar harus dalam ketepatan penyembahan. Ya, tolong PPT-nya yang tadi. Tentang apa film ini, apa pesan yang saudara dapatkan. Mungkin setiap kita dapat pesan itu. Ada banyak titik balik dari Frank Thomas dalam hidupnya. Tapi bukan hanya untuk diri dia sendiri. Tapi dia bisa terus jadi berkat buat yang lain. Hari ini kita akan ngomongin tentang Obed-Edom. Singkat, saya gak terlalu lama. Kita tahu bahwa 1 Tawari 13 ayat 7-14. Bahwa ketika ya tabut Allah itu dibawa dari tempatnya Abinadab. Ya, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya, semua keturunan dan keluarganya. Lanjut, kita tahu bahwa beda dengan Abinadab dan di rumah Abinadab dengan Obed-Edom. Di rumah Abinadab itu tahunan, puluhan tahun. 20 tahun atau berapa tahun. Tapi di rumah Obed-Edom cuma 3 bulan. Tuhan itu mau bilang begini, kalau tabut itu sudah di sini, apakah aku dapati Obed-Edom yang menghargai tabut ini, yang menghargai dan yang mau membayar dengan persembahan. Leo kemarin lagi awal datang, tadi Loris juga bilang bahwa kita ini bukan orang-orang yang mungkin dipikir layak gitu. Tapi kita gak ada yang layak, cuma kita dilayakkan. Dan kita mau bayar itu dengan penyembahan. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin dengan ketaatan, pengabdian, dengan penundukan. Kita tahu Obed-Edom itu bukan siapa-siapa. Nama Obed itu pelayan, artinya pelayan dari Edom. Sorry. Sebelumnya, ya. Jadi dia itu sebetulnya biasa-biasa aja hidupnya sampai Tuhan mengunjunginya lewat tabut yang dipindahkan Daud ke rumahnya. Dari situlah terjadi titik balik. Ya, terus Tuhan mengubah cerita kehidupan Obed-Edom. Kalau kita mau lihat hidup kita berubah. Jadikan ini titik balik, kejar Tuhan. Jangan pikirkan apa yang terjadi. Kejar Tuhan.
Dan Obed-Edom itu bisa jadi saja takut sebetulnya ya. Karena lihat dengar Usai itu meninggal. Kalau dia deket-deket mengeri nih, bisa mati juga. Tapi dia dan seluruh keluarganya terima dengan sukacita. Dengan benar-benar menginginkan Tuhan. Ya, sampai kita tahu seluruh keluarga ini diberkati. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, saya katakan Obed-Edom dari seorang biasa bukan keturunan Lewi. Ya, dia menjadi penunggu pintu gerbang, pemusik, penjaga tabut. Ya, lanjut. Jadi siapa sih Obed-Edom? Sama kayak kita orang biasa. Tapi dia itu sangat diberkati karena pilihan dia untuk terima tabut itu dengan segala risiko. Kedua, cara hidupnya itu loh benar-benar pasti menyenangkan Tuhan. Ya, mungkin kita nggak tahu masa lalu dia, tapi cara hidupnya itu menyenangkan Tuhan. Sampai membuat dia mampu menerima berkat buat dirinya dan seluruh keluarga dan keturunannya 68 orang. Ya, lanjut. Dan kita tahu dari 1 Tawari 26 ayat 4, Obed-Edom ini ya punya anak macam-macam, dikatakan sebab Allah telah memberkati dia. Dan dikatakan sampai anak-anaknya memegang pemerintahan di antara puak mereka. Dan mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan itu orang-orang gagah perkasa ini, keturunan Obed-Edom, ya, mereka masing-masing orang yang gagah perkasa cakap untuk pekerjaan itu 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. 62 bukan 68, 62. Tapi maksud saya begini. Kita tahu kalau kita dekat sama Tuhan. Kita dekat sama firman Tuhan. Kita dekat selalu sama Tuhan. Orang bodoh pun jadi pinter. Orang bodoh pun bisa jadi cakap. Dan bisa kita jadi pahlawan. Ya, lanjut. Dan 1 Tawari 16 ayat 37 dikatakan Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Oh ya, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang dipilih oleh Daud. Lanjut. Saya mau katakan sebelumnya ini ya. Banyak beberapa tokoh yang punya titik balik. Selain Obed-Edom ada Yabes. Saya nggak akan bahas lama banyak, tapi cuma Obed-Edom dan Yabes. Tapi saya mau katakan begini, yuk kita semua yang tahu tabut itu datang. Tinggal kita ini mesti kawal mengingini. Kemarin waktu tabut itu mulai datang, tiba timnya Leo datang, saya dapat Tuhan bilang ini cuma bisa hanya mengingini. Saya bilang Tuhan mampukan kami tidak menginginkan yang lain. Hanya menginginkan ini. Menginginkan Engkau bekerja buat bangsa ini. Tabut itu sudah datang. Biar kita bisa feel His presence. Lebih lagi. Tapi kita ada yang harus kita bayar. Yaitu persembahan kita, cara hidup kita. Bagaimana kita mau diubahkan Tuhan. Tadi Pak Kem bilang dimurnikan. Sampai diuji. Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang didapati seperti Mas Murni. Kita punya kabut yang sangat kuat. Jadi inti sebetulnya mau katakan titik balik. Yuk dari kita semua jangan pikir dari dulu aku begini aja. Jangan sampai kita terjebak seperti Abinadab dengan keluarganya. Begitu lama ada di situ gak terjadi apa-apa. Gak pernah diceritakan Abinadab itu diberkati sangat luar biasa. Tapi Obed-Edom hanya 3 bulan. Diberkati dengan sangat luar biasa. Bahkan keturunannya semua tidak jauh dari hadirat Tuhan. Dan dia itu bisa aja pilihannya ya dia tenang-tenang gak mau ikut tabut itu waktu dibawa Daud. Tapi dia pergi dengan keluarganya. Kalau tadi kita nonton titik balik banyak. Dalam hidup kalau kita gak perhatiin gak jadi titik balik. Tapi kalau kita tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita semuanya. Sekalipun gak enak tadi kata Pak Kem. Gak enak loh. Sepertinya orang itu udah bikin kesel, bikin apa. Tapi kok dipertemukan, itu Tuhan kita. Dia akan sengaja. Apalagi kita doa, paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku. Pasti dipaksa. Mari, setiap kita waktu kita memberi korban. Diremuk. Korban menghentikan kemarahan kita. Korban menghentikan iri kita. Korban menghentikan
ya kecuekan kita, kemalasan kita. Itu seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, kalau Yabes kita tahu bahwa namanya dari 1 Tawarim 4 ayat 9 dan 10. Sebetulnya dilahirkan dengan nama yang gak enak banget gitu ya. Namanya aja ya, dia dilahirkan dengan kesakitan. Pastinya hidupnya pasti mestinya dengan kesakitan. Tapi Yabes ini hidupnya diubah oleh Tuhan. Karena Yabes merespon dengan menada berani berdoa seperti ini. Tuhan berkati aku, bukan cuma berkati aku. Dia harus diberkati berlimpah-limpah. Karena kalau hidupnya gak dikasih berkat berlimpah-limpah, dia gak nutup. Karena udah sial banget, kalau namanya tuh sial banget. Jadi katakan, dia harus mengatakan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ya, Tuhan kiranya Engkau memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka. Dan akhirnya dikatakan, Tuhan menjawab doa Yabes. Saya ingat, dari saya seorang kepala cabang, baru mulai jadi kepala cabang. Tuhan itu suruh saya baca doa ini setiap hari. Anehnya saya naik terus. Dari seorang sekretaris, dari seorang kepala cabang, itu naik jadi. Saya ini dikejar promosi sebetulnya. Saya nggak tahu apa yang saya kerjakan, tapi dikejar promosi, dijadiin kepala wilayah. Dan orang kepala wilayah, kayak saya ini mestinya kan junior. Tapi orang lain cuma paling banyak 6 cabang, saya 16 cabang. Dan waktu saya jadi, itu ada orang lebih senior dari saya kepala wilayah. Kembali lagi, saya dipilih jadi group head seluruh Indonesia. Saya bilang ngapain? Dia bilang gak bisa. Exposure-mu dengan apa yang kamu pegang, yang kamu tanggung jawab dan kamu hasilkan, itu sudah bicara. Saya kerja di bank yang gak cuma main nepotisme, tapi dia hitung. Dia bilang walaupun orang itu pengen banget, sedangkan kamu tuh gak pengen. Orang itu pengen banget. Dan sekolahnya mungkin lebih tinggi dari aku. Tapi bos saya bilang gini, gak bisa. Buktinya exposure-mu lebih besar. Engkau harus ambil ini. Bahkan dia tahu saya harus berdoa. Gak apa-apa kamu berdoa. Berapa hari? Saya bilang 10 hari. Padahal saya tuh udah dengar Tuhan ngomong, bukankah aku sudah ngomong. Tapi lewatin itu, sebelum itu saya harus lewatin kesakitan suami saya. Mengkhianati saya dan pergi begitu saja. Dan hari itu saya lagi jadi ketua seminarnya Pak Yusak. Waktu itu saya nggak mau pimpin lebih besar. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia akan membuat kita jadi pajangan buat dunia. Mempertontonkan bahwa ada aku di dunia ini. Bahwa ada aku dalam hidup dia. Untuk jadi kesaksian. Saya tutup langsung nextnya. Yuk hari-hari ini inginkan turning point terjadi dalam hidup kita. Yang pertama memang yang saya dapat, isi cawan dengan sungguh-sungguh mengingini. Enggak minta yang lain tapi mengingini Tuhan. Tuhan bongkar aku kalau aku masih salah. Tuhan tolongi aku. Aku pengen engkau benar-benar melanda bangsa ini. Kita ini gak bisa egois ya. Ibu Iin gak egois cuma dengan timnya Ethiopia, cuma buat kita aja. Tapi kita akan nanti sama-sama 3-4 Februari dengan seluruh provinsi Indonesia. Supaya kabut itu turun. Dan kita gak tahu, masih belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingini dulu. Seperti kita ingini orang yang kita cintai. Yang kedua, kita harus berani taat dalam segala kondisi. Enak gak enak, ayo kita bisa taat. Dan terus ucapkan syukur dalam suka dan duka. Sampai seberapa banyak turning point, titik balik kita ingin terjadi dalam hidup kita. Tergantung respon kita. Yuk hari-hari ini. Jangan cuma anggap ya itu kan bagian pemimpin dan BMOG itu tabut. Saya nggak tahu apa-apa. Enggak. Anda di ujung, duduk di ujung paling ujung. Anda di rumah yang streaming. Anda termasuk di dalamnya. Mari kita berdoa.